Prediksi Milan versus Fiorentina 1 Mei 2022. Prediksi AC Milan versus Fiorentina dalam jadwal Liga Italia 2021-22 Giornata 35 bakal sengit jika melihat klasemen dan rekor head-to-head kedua tim. Siaran langsung pertandingan Serie A di Stadion San Siro pada Minggu 1 Mei, jam tayang 20 waktu Indonesia Barat malam. Milan dapat memanfaatkan kemunduran performa Fiorentina akhir-akhir ini. La Viola tercatat selalu kalah dalam 3 laga beruntun semua ajang. Teranyar pada pekan lalu, pasukan Vincenzo Italiano menelan kekalahan telak 4 gol tanpa balas dari tim tamu Udinese. Jika melihat catatan statistik, performa Fiorentina terbilang cukup bagus. Mereka bahkan mampu memegang 73 penguasaan bola dalam laga tersebut. Serangan yang dilancarkan Lucas Torreira dan kolega juga begitu intens sepanjang 90 menit waktu normal. Sayangnya, finishing touch Fiorentina terbilang buruk. Dari 18 tembakan percobaan yang dilakukan, tidak ada yang berbuah menjadi gol. Saya marah karena ini adalah kesempatan yang sangat bagus memperoleh poin penting untuk memperbaiki posisi di tabel klasemen, ujar Vincenzo Italiano mengomentari kekalahan telak yang diderita anak asuhnya. Saya pikir 0-4 itu terlalu banyak, tapi itu bisa terjadi. Padahal dalam sebulan terakhir kami melakukannya dengan baik saat tampil di kandang sendiri, imbus sang pelatih. Ini adalah pertandingan yang harus kami lupakan dan mulai berpikir bagaimana bereaksi untuk pertandingan selanjutnya. Tersisa 20 hari lagi menuju akhir musim dan kami harus mengumpulkan poin sebanyak mungkin, sambungnya. AC Milan sebagai lawan Fiorentina besok malam sebenarnya tidak terlalu gahar dalam hal serangan. Sejauh ini, Rossoneri baru mampu mengemas 60 gol. Jumlah tersebut bahkan masih kalah dibanding milik Atalanta yang notabene merupakan penghuni peringkat 7 yakni 61 gol. Namun demikian, Rossoneri tetap layak diwaspadai. Mental yang dimiliki Zlatan Ibrahimovic dan kolega sangat kuat. Penampilan mereka di setiap laga musim ini terbilang cukup efektif meskipun tidak mencetak banyak gol. Salah satu yang mesti digarisbawahi oleh Fiorentina adalah kesulitan skuad lawan saat laga sudah memasuki menit akhir. Zlatan dan kolega mampu menaruh fokus cukup besar dalam kurun waktu tersebut. Sekerwe mengumpulkan total 16 gol yang mampu Milan ciptakan dalam rentang menit 75 hingga 90. Alessandro Florenzi masih akan berada dalam daftar cedera AC Milan dalam jangka panjang. Begitu pula dengan gelandang Ismail Bennacer yang kemungkinan besar juga absen. Gelandang 24 tahun tersebut tidak bermain saat AC Milan mengalahkan Lazio pekan lalu. Di kubu seberang, Fiorentina ditengarai bakal memiliki komposisi pemain depan yang baru. Setelah beberapa kali memainkan ex-striker AC Milan Christophe Piatek, kini sang pelatih berpotensi menggantikannya dengan Arthur Cabral. Mino Raiola meninggal dunia. Kabar duka datang dari dunia sepak bola. Super agen asal Italia Mino Raiola meninggal dunia pada hari Sabtu, 30 April 2022 malam waktu Indonesia Barat. Beliau meninggal dunia pada umur 54 tahun. Penyebab Mino Raiola meninggal dunia adalah sakit, tetapi belum diketahui apa penyakitnya. Sebelumnya, Mino Raiola sempat dikabarkan meninggal dunia juga pada Kamis 28 April 2022. Akan tetapi itu hoax, karena Mino Raiola saat itu tengah berjuang untuk sembuh dari penyakitnya. Namun kali ini, kabar duka cita itu benar adanya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Twitter Mino Raiola @MinoRaiola. Ucapan bela sungkawa pun membanjiri unggahan di Twitter @MinoRaiola. Sementara itu, Mino Raiola dikenal sebagai super agen yang banyak menangani para pemain bintang. Ambil contoh, Paul Pogba, Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, dan Marco Verratti. Kini, para pemain bintang asuhan Mino Raiola harus menghadapi bursa transfer musim panas 2022 tanpa sang super agen. Padahal, beberapa nama besar seperti Pogba dan Haaland sedang ramai diperbincangkan masa depannya.
Akan tetapi, mereka harus memutuskan masa depan masing-masing tanpa masukan dari Mino Raiola. Mino Raiola kini sudah beristirahat dalam damai. Selamat tinggal super agen para pesepak bola top dunia. Elliot bakal pertahankan saham di Milan meski diakuisisi investor. Elliot manajemen dikabarkan berpeluang tetap mempertahankan saham di AC Milan meskipun investor merampungkan akuisisi klub nantinya. Kabar negosiasi antara investor dan Elliot terkait pembelian Rossoneri terus mendominasi headline di sejumlah outlet berita yang menunjukkan bagaimana situasi tersebut semakin marak diperbincangkan. La Gazzetta dello Sport menuliskan bagaimana dalam satu pekan ini belum ada komentar resmi yang datang selain pernyataan Paolo Maldini dan cuitan dari Alardi di Twitter yang merupakan presiden eksekutif perusahaan AC Bahrain tersebut, dan situasi tersebut plus minimnya bantahan yang datang mengindikasikan transaksi tersebut bakal diselesaikan akhir bulan ini. Diskusi antara kedua belah pihak telah digelar di London dengan kepercayaan diri tinggi dan nominalnya adalah 1,1 miliar euro atau 17,6 triliun rupiah. Bahkan jika 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah bakal tetap di tangan sang pemilik baru, lantaran keluarga Singer mungkin akan memutuskan mempertahankan saham minoritas di klub untuk dijual di kemudian hari. Tentu saja, tujuan kedua perusahaan tersebut adalah untuk meningkatkan nilai El Diavolo, dan karena itulah, dengan saham di tangan mereka, jalan yang sudah ditempuh Elliot selama memegang kekuasaan di klub tidak akan banyak berubah. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa terlepas dari apakah perusahaan asal Amerika tersebut bakal mempertahankan saham mereka atau memutuskan menjual 100% saham di Milan, kebijakan investor seharusnya tidak akan berubah banyak, lantaran hasil di lapangan dan keuangan yang sehat masih menjadi prioritas. AC Milan terancam gagal daratkan wonderkid Perancis ini. Milan tampaknya akan kehilangan prospek berbakat Mamadou Koulibaly yang akan meninggalkan Monaco dengan status bebas transfer musim panas ini. Rossoneri telah mengikuti dengan cermat gelandang Prancis berusia 18 tahun itu, dan pihak klub sebenarnya telah melakukan kontak pertama dengan perwakilannya tahun lalu. AC Milan dilaporkan telah mengunjungi Monaco awal tahun ini untuk mengadakan pertemuan lain dengan agennya. Sebuah sinyal yang menunjukkan jika minat Rossoneri benar-benar besar pada Koulibaly. Seperti dilansir calciomercato.com, AC Milan terancam gagal mendaratkan Koulibaly musim panas ini, meski ada upaya serius untuk memboyongnya ke Italia. Remaja Prancis, meskipun tersanjung oleh minat Rossoneri, lebih memilih untuk melanjutkan perkembangannya di Liga A. Bagaimanapun, AC Milan akan tetap memantau situasi Koulibaly yang berusia 18 tahun, menyadari bahwa dia adalah bakat yang serius untuk masa depan. Pemain kelahiran tahun 2004 itu adalah gelandang kreatif dan cerdas secara taktis yang dikatakan bermain dengan cara yang mirip dengan Eduardo Camavinga dari Real Madrid. Selain AC Milan, klub lain yang tertarik untuk mendapatkan Mamadou Koulibaly adalah Manchester City dan Tottenham Hotspur. Harapan Olivier Giroud menjelang berakhirnya musim 2021-22. Olivier Giroud berharap AC Milan bisa menangkan gelar Scudetto, sekaligus menciptakan cerita yang unik bagi para penggemar klub di akhir musim. Selain itu, penyerang Perancis tersebut juga menjelaskan bahwa skuad Rossoneri saat ini tetap fokus untuk menyapu bersih sisa pertandingan di Serie A 2021-22. Dalam kemenangan AC Milan kontra Lazio pekan lalu, Olivier Giroud menjadi salah satu pemeran penting di laga tersebut.
karena mantan pemain Arsenal dan Chelsea itu sukses mencetak 1 gol penyeimbang, diikuti oleh gol kemenangan yang dicetak Sandro Tonali di menit akhir pertandingan. Berbicara kepada Milan TV, penyerang berkebangsaan Prancis itu merasa skuad Rossoneri masih punya keyakinan untuk memenangkan Scudetto. Walaupun dalam beberapa minggu terakhir, AC Milan mendapatkan sedikit lebih banyak tekanan dari berbagai pihak jika dibandingkan sebelumnya. Sekarang adalah waktu yang tepat menjelang akhir musim, di mana kami memiliki sedikit lebih banyak tekanan daripada sebelumnya. Tetapi saya pikir tim ini masih memiliki keyakinan terhadap tujuan awal, yakni memenangkan tiap pertandingan yang ada, ujar Olivier Giroud kepada Milan TV. Semua pemain harus bermimpi untuk memenangkan Scudetto. Ketika kami berpikir, makan hingga bernafas harus terus memikirkan Scudetto. Kami ada di sini, tidak bisa mundur lagi dan kami semua tentu ingin memenangkan gelar tersebut. Saya hanya punya harapan Milan bisa menangkan itu tahun ini. Saya juga berharap bahwa di akhir musim ini para penggemar klub bisa memiliki cerita yang unik untuk terus dikenang, tutup Giroud.